Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu Online. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang keren dan luar biasa loh. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa aja ya? Yang pertama, mama dan papa kalian harus sama-sama ikut mendengarkan. Kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil makan, bermain, apalagi tidur-tiduran. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, kakak mau mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ovin. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita mau sekolah minggu lagi ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ikuti Kak Ovin, jangan lupa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Hari ini kami berkumpul untuk mengikuti sekolah minggu online. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk firman, kita mau puji Tuhan dulu ya. Sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik, yang lalu kita memperingati hari apa ya? Apa? Betul, hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan rumah buat kita di surga. Kita harus percaya ya, kalau Tuhan Yesus ke surga dan nanti pasti akan datang kembali buat kita. Sekarang kita memuji Tuhan dulu ya. Kita mau nyanyi lagu Percaya Saja. Semua bangkit berdiri, semua ikuti gerakannya Kak Ovi ya. Siap? Oke. Tepuk tangan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Semuanya tepuk tangan ya. Kita harus percaya sama janji Tuhan, sama firman Tuhan. Oke? Setuju ya? Yang mau percaya Tuhan, kita nyanyi lebih keras lagi ya semuanya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Lagi ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Adik-adik, sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata. Tuhan Yesus, tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami dan kami mau sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Good semuanya. Adik-adik, Kak Ovin mau tanya. Di sini siapa yang pernah janji ya? Angkat tangan. Mana?
Nah, janji sama mama, papa, atau teman siapa? Pernah ya pasti ya. Nah, kalau sudah janji harus ditepati nggak ya adik-adik? Betul, harus ditepati dan harus dilakukan ya. Nah, Kak Opin punya cerita tentang dua orang sahabat, yaitu si tikus besar dan si jerapah kecil. Mereka adalah sahabat. Mereka tinggal di sebuah hutan dan sudah bersahabat sangat lama. Mereka saling mengasihi. Nah, si tikus ini baik, tapi dia suka ingkar janji. Kadang-kadang juga suka bohong, tapi si jerapah tetap mengasihi. Suatu hari, si tikus mau ajak jerapah pergi jalan-jalan ke sungai. Si tikus bilang, "Hai jerapah, nanti sore aku mau ajak kamu pergi ke sungai. Di sana ada sungai yang bagus." Wah, si jerapahnya senang. "Bener ya tikus, kamu nanti jemput aku." "Oke, nanti aku jemput kamu ya. Nanti sore jam 3 aku pasti jemput kamu." Si jerapah ingat kalau si tikus ini biasanya lupa sama janjinya. Kemudian si jerapah tanya sama tikus, "Tikus, beneran lo ya? Kamu sudah janji lo ya? Harus ditepati, jangan bohong." "Beneran, siap jerapah. Aku pasti datang, kamu nanti tunggu ya." Nah, akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Si jerapah siap-siap. Kira-kira si tikus datang nggak ya adik-adik? Nah, si jerapah ini waktu sore hari sudah menunggu di hutan. Menunggu, jam 3 sudah tunggu. Tadi kan janjinya jam 3. Si jerapah tunggu lama. Wah, si tikus ini mana ya, kok belum datang? Sudah jam 3, udah mau gelap, ini kok belum datang? Ternyata si tikus ini ada di rumah. Dia santai-santai makan, kekenyangan sampai ketiduran. Dia lupa kalau punya janji sama si jerapah. Hanya dia tidur. Sementara si jerapah nunggu di hutan lama sekali. Dia sedih. Dia bilang, "Aduh, mana ya tikus?" Dia tunggu terus, mulai sore sampai malam, sampai matahari sudah tidak ada lagi. Dia sedih, si tikus tidak datang lagi. Si tikus nggak menepati janjinya lagi. Si jerapah sedih sekali. Adik-adik, kakak mau tanya, kalau adik-adik punya teman seperti tikus tadi yang suka ingkar janji, sedih nggak ya? Pasti sedih, karena sudah janji tidak ditepati, pasti kita sedih ya kalau punya teman yang seperti itu. Tapi adik-adik, berbeda dengan sahabat kita Yesus. Yesus kalau sudah ngomong pasti terjadi. Dia tidak pernah bohong atau ingkar janji. Waktu Yesus bertemu orang buta, kemudian dia bilang sembuh. Orang buta itu sembuh dan bisa melihat. Waktu dia bertemu orang lumpuh, dia bilang berjalanlah. Kemudian orang lumpuh itu juga bisa berjalan. Ada lagi, waktu Yesus menghidupkan kembali anak yang sudah mati, seorang anak yang sudah mati. Tuhan Yesus bilang, bangunlah. Anak itu bisa bangun? Betul, anak itu bangun dan hidup kembali. Benar-benar ya adik-adik, perkataan Tuhan Yesus selalu ditepati dan terjadi, tidak pernah bohong. Kemudian adik-adik masih ingat waktu Tuhan Yesus bilang bahwa dia mau disalib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, terjadi atau tidak adik-adik? Betul, Tuhan Yesus benar-benar loh mau disalib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit seperti yang sudah pernah dia katakan bahwa di hari ketiga setelah dia mati, dia akan bangkit. Benar-benar Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, selain itu, setelah Tuhan Yesus bangkit, Yesus juga berkata bahwa dia akan kembali ke surga. Dia akan terangkat ke surga. Dan benar terjadi adik-adik, disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia naik ke awan-awan, disaksikan oleh semua murid-muridnya. Perkataannya terjadi, dia naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, disaksikan muridnya, ada malaikat yang turun menemui murid-murid, dan malaikat itu berkata bahwa Yesus akan datang kembali nanti. Dan benar adik-adik, Yesus juga pernah berkata bahwa dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua, menjemput Kak Ovin, menjemput Kak adik-adik semua di rumah, menjemput semua orang. Nah, Tuhan Yesus ngapain sih di surga adik-adik?
Tuhan Yesus menyiapkan rumah buat kita di surga nanti. Makanya adik-adik harus percaya ya bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang kembali ke dunia ini kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan rumah buat kita di surga nanti. Nah, sekarang adik-adik juga harus belajar untuk jadi anak yang baik, untuk jadi anak yang manis, yang taat, supaya kita juga disiapkan rumah sama Tuhan Yesus di surga nanti. Nah, dari cerita hari ini adik-adik, kakak mau sampaikan buat adik-adik bahwa kalau kita berjanji harus ditepati, sama seperti sahabat kita Yesus. Yesus selalu menepati janjinya. Yesus selalu menepati apa yang sudah dia katakan. Dan kakak mau ingatkan, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Waktu itu Yesus berkata waktu dia terangkat ke surga bahwa dia akan kembali. Adik-adik harus percaya. Adik-adik harus tetap jadi anak yang baik, jadi anak-anak yang taat, supaya nanti kita bisa bersama-sama Tuhan Yesus naik ke surga ya adik-adik. Ingat ya, pegang terus janji Tuhan, pegang terus firman Tuhan, dan terus berharap sama Tuhan Yesus dan selalu jadi anak yang taat. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kita ulang ya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Oke adik-adik, jangan lupa ya, kita harus percaya sama janji Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa nanti Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk menjemput kita. Tetap semangat, tetap jadi anak yang baik, yang manis, yang taat. Kita mau doa dulu ya, kita mau tutup ibadah hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu jadi anak yang menepati janji. Dan ajar kami untuk selalu percaya kepada janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Kami tetap mau jadi anak yang taat dan jadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian ibadah online hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Waktunya aktivitas adik-adik. Hari ini kita akan membuat layang-layang loh. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah gunting, isolasi, kertas lipat, pensil atau spidol, dan tali atau pita. Pertama, gunting kertas lipat menjadi bentuk belah ketupat. Kemudian, adik-adik juga dapat mengunting kertas lipat menjadi berbagai macam bentuk seperti pita, hati, lingkaran, dan lain-lain. Ukurannya jangan terlalu besar ya. Selanjutnya, gambar mata dan mulut pada layang-layang. Lalu, tuliskan ayat Alkitab hari ini, yaitu Yesaya 26 ayat 4a. Terakhir, tempelkan tali dan potongan bentuk pada bagian bawah layang-layang. Adik-adik juga dapat mendekorasi layang-layang dengan model lainnya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan jangan lupa mendokumentasikan hasil karya kalian ya. Tag di Instagram Petani Kids Manyar. Teman-teman, nama saya Desya. Hari ini kita akan menghafalkan ayat. Ayatnya ada Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. geramu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam nama Tuhan semacam masa. Terima kasih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Kiki Ali. aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah